إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, karunia iman dan Islam, dan juga Allah berikan kesehatan dan waktu luang sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia. Mudah-mudahan Allah jadikan ini semuanya sebagai amal yang saleh dan dijadikan timbangan amal kebaikan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan kita berharap kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pripun kabaripun saya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita melihat dan juga kita tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mengingat hari akhirat untuk lebih kemudian kita menjadi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat syariat, aturan hidup agar hamba-hamba Allah sampai kepada kehidupan yang membawa kebahagiaan yang hakiki. Dan tentunya itu adalah hal yang kita harapkan bersama. Bagaimana hidup ini mendapatkan kebahagiaan di dunia wa fil akhirah, dan tentunya di akhirat. Dengan banyaknya perhelatan, kita saksikan sekarang di mana kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang besar di belahan dunia, ya.
terutama saudara-saudara kita di Palestina, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tentunya membawa mereka kepada kemuliaan. Mereka mendapatkan kemenangan yang hakiki. Nah, kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ada dua macam. Ada kemenangan dalam bentuk yang sifatnya adalah ruhaniyat, yaitu menjadi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada aturan-aturan Allah, menjadi hamba yang saleh. Dan ini adalah kemenangan dan kebahagiaan. Dan juga ada hal yang tentunya diharapkan adalah kemenangan secara zahir, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang hakiki, baik kemenangan yang bersifat ruhaniyat, hadirnya kita menjadi hamba yang saleh, dan kemenangan-kemenangan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya adalah kebaikan. Keduanya adalah kebaikan. Nah, tentunya kemenangan yang hakiki adalah sejatinya tatkala kita senantiasa istiqamah berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah tutup usia dalam keadaan yang terbaik dan dimasukkan ke dalam surga bersama kekasih tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu tentunya Allah Subhanahu wa taala membukakan banyak pintu kebaikan untuk hambanya. Allah bukakan pintu kebaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk tidak pernah meremehkan perkara-perkara yang kecil dalam kebaikan. Dan kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak juga meremehkan dosa-dosa kecil. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang dianggap ringan, dosa-dosa kecil. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Dan Rasul mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Dan janganlah kalian meremehkan perkara-perkara yang ma'ruf, walaupun kecil dan sedikit. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin atau taliq, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan sesungguh senyuman di bibirmu, ataupun engkau menemuinya dalam keadaan bahagia dan menyenangkan, itu adalah kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu banyak kebaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya di sini kita harus pandai melihat mana waktu-waktu yang utama, mana amal-amal yang bisa membawa kita dengan balasan pahala yang berlimpah. Bagaimana kita akselerasi dalam amal, berakselerasi dalam kebaikan-kebaikan yang mendatangkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Siapa yang kemudian berbuat satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha.
Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Asyru amthaliha, 10 amalan yang semisal dengannya. Ini menunjukkan maha rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita akan melihat apa sebab-sebab kemudian amalan apakah yang kemudian bisa mendatangkan banyak kebaikan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktunya dan di mana tempatnya. Nah, seorang mukmin harus memahami konteks ini, harus banyak memahami apa keutamaan amalan-amalan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, apa pahalanya, sehingga kita kemudian apa, bisa mengamalkannya, bisa mengambil peluang untuk beramal. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya untuk menghadirkan amal yang saleh, amal yang bersih adalah yang pertama, bagaimana kita menghadirkan ketulusan dalam beramal, ikhlasun fil amal, wa mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asas dan ini dasar, ya. Bagaimana kita menghadirkan dalam amal itu ikhlas, dengan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti aturan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita lihat bagaimana amal itu dari yang kecil menjadi besar karena benarnya seorang dalam niat dalam beramal. Dan sebaliknya jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kemudian juga amal-amal yang dianggap besar, bahkan dia tidak ada nilainya dalam sisi Allah, dalam pandangan Allah, karena salah dalam niat. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ada 3 golongan yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang beramal dengan amalan yang mulia. Dalam satu riwayat disebutkan akan dihadirkan 3 golongan. Yang pertama adalah para syuhada, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tentu tahu jihad afdalul a'mal, amal yang utama. Dalam Islam disebutkan dzirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi Islam. Pahalanya Masya Allah luar biasa yang Allah persiapkan. Tapi begitu salah dalam niat, maka tatkala Allah membangkitkannya dan berkata, apa yang kau lakukan di dunia? Ya Allah, saya berjihad, saya terbunuh ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta wahai fulan. Engkau berjihad agar kau dikatakan sebagai seorang pahlawan dan pemberani. Wahai malaikat, ambil orang ini, seret dia, masukkan ke dalam neraka jahanam. Dihadirkan orang yang kedua, qurra al-Quran, orang yang baca Al-Quran, ahlul Quran, seorang alim. Tatkala ditanya, apa yang kau lakukan di dunia? Ya Allah, aku belajar Al-Quranul Karim, aku mengajarkannya, demi mencari pahalamu ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berbuat demikian agar orang mengatakan kepadamu seorang qari, dan itu sudah kamu dapatkan wahai hambaku. Wahai malaikat, ambil orang ini, masukkan ke dalam neraka jahanam. Dihadirkan orang golongan yang ketiga, orang yang dermawan. Ditanya di hadapan Allah, apa yang kau lakukan di dunia? Ya Allah, aku infakkan hartaku di jalan-Mu ya Allah. Namun Allah berkata, tidak demikian wahai hamba. Engkau berbuat demikian agar engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan, dipuji oleh manusia.
dan itu telah kau dapatkan. Malaikat ambil si fulan, masukkan ke dalam neraka jahanam. Kita lihat amal-amal ini besar. Ya. Kalau niatnya karena Allah, pahalanya besar. Tapi begitu salah dalam niat, maka Allah Subhanahu wa taala menolak amal tersebut. Ya. Ini penting, ini landasan utama di dalam kita memulai amal. Ya. Bagaimana kita menjaga amal sebelum beramal, di saat mengamalkan amalan tersebut, dan setelah beramal. Bagaimana semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mengikuti tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana dalam beramal muwafaqah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam memulai amal. Kemudian yang sangat terkait adalah kelurusan akidah, ya, kekuatan iman, dan juga ada azam yang kuat dalam beramal. Ya, kekuatan akidah, lurusnya akidah dan tauhid, kekuatan iman. Sebenarnya sering kita bahas, iman adalah kekuatan dalam hati. Maka amal-amal batin lebih besar daripada amal zahir. Yang kami sering sampaikan adalah amalan hati itu lebih besar daripada amalan zahir. Karena amalan hati terkait dengan akidah dan iman itu sendiri. Misal, di antara amalan-amalan hati ada yang namanya al-mahabbah, rasa cinta. Amalan hati. Nah, dari kecintaan ini, keridhaan kepada Allah, kepada syariat Allah, maka akan lahir amalan yang baik, amal yang saleh. Berawal dari apa? Amalan hati. Termasuk di dalam hati ada amalan keburukan. Misal al-bughd, kebencian, ketidakridhaan kepada Allah, kebencian terhadap syariat Allah, maka akan lahir amalan yang buruk. Semuanya berawal dari hati. Maka iman secara bahasa adalah at-tasdiq, pembenaran dari dalam hati. Jadi dihadirkan kekuatan akidah. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini kemudian menjadi sebab, ya, diampunkannya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibnu Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana mink." Wahai hambaku, ya ibnu Adam, kata Allah, innaka ma da'awtani, selama engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan engkau berharap kepadaku, ghafartu lak, aku ampunkan dosa-dosa, ala ma kana mink, apapun yang ada pada dirimu dari kesalahan-kesalahan yang kau perbuat. Wala ubali, kata Allah, aku tidak menghiraukannya. Selama engkau berdoa, beristighfar, ghafartu lak, wala ubali, aku tidak mempedulikan, kata Allah. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagat, seandainya pun dosamu itu memenuhi langit ini, ya, ananas sama, thumma astaghfartani, masya Allah, apa kata Allah, kemudian engkau memohon ampun kepadaku,
ghafartu lak, aku ampunkan dosa-dosa kalian. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya pun kau datang kepadaku dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi ini, thumma laqitani, kemudian kau berjumpa denganku, la tusyrik bi syai'an, dan kau tidak mensyirikkan aku dengan apapun, la ataituka biqurabi, aku akan berikan, datangkan kepada kalian biqurabiha maghfirah, dengan ampunan seperti itu pula, dengan ampunan yang luas. Ya. Maka dalam hadis qudsi ini terkumpul 3 hal jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa, kemudian al-istighfar dan taubat adalah sebab maghfiratul dzunub, diampunkannya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita melazimkan 3 hal ini. Ya, jadi ada kekuatan akidah, ya, pada apa? La tusyrik bi syai'an, kata Allah, jangan kau mensyirikkan aku. Ya. Ada kekuatan doa dan banyaknya istighfar menjadi asbab diampunkannya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah dari hadis Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan suatu kali ada seorang laki-laki di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu ya Allah, bi anni asyhadu annaka antallah, yang aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, la ilaha illa ant, tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu mendengar ada orang berdoa seperti ini, ya, memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang thayyibah, apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, laqad sa'ala Allah bismihil a'zam, laqad sa'ala Allah bismihil a'zam, laki-laki ini telah berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba, kalau dia berdoa kepada Allah diijabah, dan kalau dia meminta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat apa? Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini di antara adab doa, ya. Nah, di antara adab-adab berdoa yang sering dipelajari adalah bagaimana sebelum berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian terbaik. Kemudian as-salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita bisa muqaddimah dalam doa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, la ilaha illa anta, al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, siapa yang pakai doa ini memuji Allah, kalau doa diijabah, kalau minta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan dengan kalimat yang hampir mirip, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa ant, al-mannan, ya, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Kata Rasulullah, dia telah berdoa kepada Allah bismihil azam, idza du'iya bihi ajaba, wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau dia meminta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dereng? Sudah cak
Mudah ya. Yang pertama adalah kalimat-kalimat yang masyhur, terkenal ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, setelah itu salawat, doa. Kalau dia berdoa diijabah, kalau dia minta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini 3 hal besar utama ya di dalam apa? Mengiringi amal kita semuanya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa contoh amalan-amalan yang kemudian bisa mendatangkan banyak kebaikan dan pahala? Di antaranya adalah amalan yang dilakukan. Amalan ini mendatangkan banyak manfaat untuk orang lain. Ya. Amalan yang kalau dilakukan banyak memberikan kebaikan, manfaat, ya, untuk orang lain. Contoh, thalabul ilm, hadirnya seorang dalam majelis ilmu. Talibul ilm, ya, seorang pelajar, ya, seorang yang hadir dari majelis ilmu. Dia mendapatkan maklumat, pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, tentang fadilah-fadilah amal. Ya. Nah tentunya kebaikan ini harus ditularkan kepada orang lain. Ya. Istilahnya adalah kita menjadi pribadi, berusaha menjadi pribadi yang saleh secara individual dan saleh secara memiliki kepekaan sosial kepada orang lain. Maka kata Rasul, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Berusaha menjadi orang baik dan membaikkan orang lain. Ya, kalau baik untuk diri sendiri dipuji oleh banyak orang, gitu ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi, masyarakat Quraisy sepakat Muhammad adalah laki-laki yang jujur, amanah, perangainya baik, dipuji oleh masyarakat Quraisy. Karena saat itu beliau baik secara individunya beliau. Gitu ya. Begitu kemudian diangkat menjadi nabi dan ada perintah untuk menyampaikan risalah Allah, dalam artian Rasulullah mengislah masyarakat, memberikan pencerahan kepada umatnya, masyarakat, maka mulailah ada perlawanan, ada permusuhan, ya, ada yang tidak ridha. Itu adalah sunnatullah. Di saat kita baik dan membaikkan orang lain, pasti ada yang tidak suka. Tapi kalau kita baik secara individu, semua orang suka, ya. Tapi kalau sudah masuk dalam, ya, kancah dakwah, dalam dunia dakwah, hidup berjamaah, membuat satu amalan-amalan untuk kebaikan orang banyak, pasti tentu ada orang yang tidak suka. Adalah hal yang lumrah terjadi dalam dinamika kehidupan. Dan ilmu ini kan disabdakan oleh Nabi kan, apabila anak Adam ini mati, terputus semua amalnya kecuali 3. Al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disampaikan. Ini salah satu contoh, ya. Jadi amalan yang banyak mendatangkan manfaat itu pahalanya besar. Maka ada hadis yang disebutkan ad-dalu 'alal khairi mithlu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia punya kebaikan pahala seperti orang yang melakukan, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Dalam satu riwayat yang dikatakan tidak mengurangi pahala mereka. Ya. Masya Allah, kalau kita hadir dalam majelis ilmu, kemudian kita sampaikan
kepada orang lain apa yang kita fahami, kemudian orang lain itu menjadi sebab datangnya hidayah Allah, kita menjadi sebab datangnya hidayah Allah, maka Allah akan berikan kebaikan kepada diri kita. Salah satu contoh. Misal yang kedua, jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini masalahnya besar. Masalahnya luar biasa. Maka dalam beberapa kajian beberapa saat yang lalu kan saya sampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul jihad, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, berjihad di jalan Allah, dan jihad itu perkara yang kalian benci dan tidak kalian sukai. Namun apa bahasa Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi, kata Allah, sesuatu yang kalian benci akan mendatangkan banyak kebaikan. Khairul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau condong cinta kepada sesuatu, namun sesuatu itu memberikan apa? Dampak keburukan kepada kalian. Ya. Kalau kita lihat jihad secara kasat mata, terjadi pembunuhan, terjadi pengusiran, ya, pemenjarahan dan seterusnya, kelaparan, itu pasti terjadi. Namun dampak maslahatnya untuk keabadian, untuk waktu yang lama. Ya. Tentu kita melihat kalau di Indonesia ini dulu tidak ada, ya, pahlawan-pahlawan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan merasakan keamanan sampai detik seperti sekarang ini. Kalau dulu tidak ada seorang yang bertakbir Allahu Akbar, mereka tinggalkan keluarganya, mereka berpisah dengan anaknya, berpisah dengan keluarganya, hidup di hutan-hutan, bergerilya. Dia berkorban untuk apa? Maslahat. Makanya jihad pahalanya besar. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Contoh yang lain adalah proyek-proyek amal yang kemudian mungkin panjenengan membuat proyek mendirikan sekolah, mendirikan pondok pesantren, membuat rumah tahfidz Al-Qur'an, kemudian membuat lembaga pendidikan untuk anak-anak yatim. Ya. Ini proyek-proyek amal yang mendatangkan banyak pahala yang luar biasa, ya. Dan seorang mukmin harus paham, ya, di mana ada peluang amal ini adalah amal yang mulia, di situ paling tidak kita bisa andil, turut serta, kita ikhtiar, ya Allah, mudah-mudahan saya kecipratan kebaikannya, sedikit dapat keberkahannya, gitu ya. Ada proyek misalkan memberikan santunan kepada anak yatim. Bagaimana kita satu di antara sekian, apa yang bisa kita berikan untuk mereka, ya. Ini contoh proyek-proyek amal besar yang bisa mendatangkan banyak kebaikan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah amalan yang diikuti oleh orang lain. Amalan yang diikuti oleh orang lain. Nah, ini banyak sekali, ya. Jadi ini dakwah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah bil qudwah, bil hal, gitu ya. Dan ini lebih memberikan pengaruh yang kuat pada diri seseorang mad'u atau mutarabbi. Maka kalau kita membaca sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metode Nabi dalam berdakwah cukup variatif, ya. Dan beliau adalah seorang guru yang hebat, muallimun kabir. Bagaimana beliau memiliki seni dalam dakwah dan mengajarkan kebaikan. Wa abrazuha, nah ini ya, apa yang paling nampak, apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah
at-ta'lim bil fi'li. Ta'lim dengan metode qudwah. Maka ada satu kaidah dalam dakwah, al-qudwah qabla ad-da'wah. Kenapa qudwah? Karena dia memberikan athar yang kuat kepada bad'un. Ada satu kali Rasulullah SAW saat berada di Madinah, ada keinginan beliau untuk kemudian ziarah ke tempat lahirnya beliau di Makkah. Ada kerinduan. Hanya beliau kemudian mengumpulkan sekian banyak sahabat, termasuk orang-orang yang ada di gunung, orang-orang Arab, Badui, untuk menunaikan ibadah umrah. Kerinduan besar Rasul ke kota Makkah. Nah, terdengarlah bahwasanya Rasulullah SAW dan sahabatnya akan hadir di Makkah. Maka orang Quraisy pun tidak tinggal diam, dihadap. Sudah mendekati sampai di suatu tempat, Rasul tidak bisa memasuki. Maka Rasulullah SAW kemudian mengadakan perjanjian. Di situ disepakati bahwasanya Rasulullah SAW membuat kesepakatan bahwasanya orang Quraisy menyebutkan Muhammad dan sahabatnya tidak boleh masuk Makkah, tidak boleh umrah kecuali tahun depan, tidak boleh sekarang. Dan ini disepakati oleh Rasulullah SAW. Yang saat itu kebanyakan sahabat tidak ridha, kurang bisa menerima keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di antara mereka yang mengatakan, lebih baik kami mati daripada kami menunda umrah kami tahun yang akan datang. Lebih baik kami berperang dengan orang-orang Quraisy daripada kami menunda umrah kami di tahun yang akan datang. Ya. Bagaimana kalau kita berjihad saja, bertempur dengan mereka? Maka Rasul pun menandatangani dan sepakat untuk kembali ke Madinah. Maka Rasul perintahkan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, bertahalullah kalian di sini, di mana kita tertahan, dan sembelihlah binatang kalian." Maka tidak ada satupun sahabat yang melakukannya, karena ada sedikit kesepakatan bersama Rasulullah SAW. Maka Rasul pun sedih, masuk ke dalam kemah beliau, di dalam ada istri beliau, dan dikatakan, "Ya Rasulullah, kenapa Anda bersedih?" Terlihat dari wajah Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, "Sahabatku tidak mengindahkan perintah. Aku perintahkan mereka tahallul, mereka pun mengabaikannya." Maka istri beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, silakan Anda keluar dari tenda ini, bertahallullah Anda di tempat yang lapang, dan sembelihlah hewan Anda." Seketika Rasulullah SAW pun juga melakukan titah ataupun masukan dari istrinya. Tanpa memerintah, beliau kemudian tahallul dan menyembelih hewannya di situ. Maka seketika para sahabat pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini adalah dakwah metode Nabi yang paling nampak, ya, adalah dengan hal dan qudwah. Maka tatkala ditanya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Wa kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quranul Karim, adalah Al-Quran. Ya. Nah ini dakwah yang kemudian apa? Bagaimana dakwah ini mengajak orang dalam kebaikan, ya, dengan harapan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan kepada orang lain, sekecil apapun perbuatan kebaikan yang kita lakukan, sehingga menjadi apa? Jariah kebaikan untuk orang yang berbuat. Walaupun orang sudah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya Masya Allah betapa banyak kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap detik umatnya bersalawat kepada beliau. Bagaimana kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setiap saat pun disebut nama beliau, kebaikan-kebaikan beliau. Dan kita pun berharap jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di saat pun kita akan menghadap Allah,
Yang dibicarakan oleh umat adalah apa? Kebaikan-kebaikannya. Yang dikenang oleh umat adalah jasa-jasa baiknya, bukan keburukan. Kenapa? Karena manusia ini adalah saksi kita di hadapan Allah. Manusia ini menjadi saksi, syuhada 'alan nas. Maka ada satu kisah, tatkala ada 2 jenazah yang diantarkan ke kuburan. Jenazah pertama dipuji, disebut kebaikan-kebaikannya oleh orang yang mengantarnya. Rasul mendengar dan Rasul mengatakan wajibat, wajib 3 kali. Di waktu yang berbeda ada jenazah yang lain. Orang membicarakan keburukannya dan kemudian Rasul mengatakan wajibat. Tidak lama datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada beliau dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa Anda mengatakan wajib kepada 2 jenazah?" "Iya wahai Umar. Ataquluna, bukankah kalian yang mengatakan orang ini baik? Dan bukankah kalian mengatakan orang ini berbuat keburukan? Maka orang pertama wajib masuk surga karena kebaikannya, dan orang kedua dimasukkan ke dalam neraka." Maka Umar mengatakan, "Bagaimana bisa seperti Rasulullah? Antum syuhada alaihi." Kalian manusia menjadi saksi. Bagaimana kalian dalam pandangan mereka? Bagaimana kalian dalam pandangan mereka? Tidak dikenang kecuali jasa-jasanya. Biasanya orang itu akan nampak kebaikannya itu kalau sudah tidak ada. Kadang mungkin kita kebaikan orang yang paling kita cintai, kerabat sudah tidak ada. Baru banyak orang cerita, "Oh Masya Allah, si fulan ini dulu luar biasa amalnya. Oh si fulan ini dulu sholat jamaahnya Masya Allah. Oh si fulan ini dulu sedekahnya." Kadang mungkin ada amalnya tidak diketahui. Ada satu kisah, ada seorang suami, beliau menghadap Allah mendahului pasangannya. Kemudian datang para pelayan mentakziah, datang hadir. Sampai kemudian hadir di situ anak-anak kecil dengan jumlah yang lumayan banyak, dengan beberapa gurunya. Istrinya bertanya, "Siapa anak kecil-kecil ini? Apa hubungannya dengan suami saya?" "Bu, suami panjenengan termasuk dulu donatur anak-anak yatim. Yang tidak diketahui boten cerita tentang karoni." Apa istilah sekarang ada uang laki-laki itu. Duit lanang saya gak mampir nang ibu duit lanang. Uang lanang enggak duit lah, boten betoyotro itu kurang sip lanangnya. Ya boleh jadi mungkin itu uang yang tidak disetorkan kepada majikannya, dalam tanda kutip istrinya. Ibunya kaget loh. Ini siapa? Ini bapak dulu jadi donatur loh. Kok bapak gak mau cerita? Lek punya apa? Memberikan donasinya kepada anak-anak yatim ini. Dia terkuak setelah bapaknya gak ada. Dari situ, bagaimana kemudian beliau Insya Allah menang-menangan. Tapi itu kebaikan ya. Jangan kemudian datang kemudian ditagihi. Nggak sopo iki. Anak ibu jadi jenengan orang repot ya. Misalkan kalau sah sih nggak apa-apa ya. Kalau tidak sah ini ya nggak benar kan gitu. Terkuat kebaikan. Nah harapannya nanti kita ini tidak ada yang terkuat adalah kebaikan-kebaikannya. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Al-ilmu khairun minal mal." Ilmu itu lebih baik dari harta. Bagaimana seperti itu? Beliau menjelaskan, "Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal." Ilmu yang menjagamu, kamu yang menjaga uang. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu adalah hakim, harta yang dihukumi. Mata khuzanul ilm, mata khuzanul amwal. Orang yang mencari-cari dunia akan mati. Wa baqiya khuzanul ilm. Orang yang punya ilmu hidup. Apa maknanya? Bukankah kedua-duanya juga meninggal? Manusia pasti mati. Naam, benar. Maknanya adalah a'yunuhum mafqudah.
benar, seorang yang alim, seorang yang saleh, matanya akan terpejam. Dia akan sampai pada satu titik kematian. Walakin ashkhasuhum fil qulubi mawjud. Namun pribadinya, kepribadiannya, kebaikannya ya selalu dikenang oleh banyak orang. A'yunu mafqudah walakin ashkhasuhum fil qulubi mawjudah. Mereka masih di hatinya. Di saat ada kisah lewat gitu ya, tiba-tiba berlinang air mata tanpa disadari. Wis gampangnya misalnya kita ini punya ibu gitu ya, tidak terbayangkan kebaikan kedua orang tua, terutama ibu ya, ataupun ayah, kan gitu. Itu disepakati sudah, dan itu diyakini betapa besar jasanya. Yang sampai kemudian Allah memuliakannya dengan doa yang disebutkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sepakat kalau sudah orang tua yang disebut, ya, sudah ada. Selain dikenal pasti kebaikan. Terlintas kadang, mungkin sudah tidak ada, udah lama nggak ada gitu ya. Tapi kadang terbayang lewat lintas, menangis. Kenapa? Yang diingat kebaikannya. Kalaupun ada keburukannya, tertutup dengan kebaikannya. Kadang ibu ini nesu-nesu biar nesu-nesu karena saya, karena dinosoni dulu anaknya karena si nurut di sana ini. Ya, tapi terkadang begitu besar baru kita terasa. Gitu ya, kalau di dunia pesantren, ya, salah satu guru ustadzah atau ustadz yang paling gak disukai itu bagian kesiswaan dan kesantrian. Ya, kenapa? Karena begitu ini tidak boleh, itu nggak boleh. Karena tata tertib. Bagaimana tata tertib ini jalan? Kalau nggak jalan bahaya. Maka kadang mungkin sebel, kemudian wanyel, nggak nurut. Tapi begitu dia lulus, tidak ada yang paling dikenang kecuali bagian kesantrian. Kenapa? Oh ini dulu ustadz yang jahat sama saya. Dia baru paham. Kalau nggak jahat, saya dulu pasti nakal saya. Ya, ini dulu ustadz yang dulu nggak suka sama saya. Bolak-balik saya dilaporkan orang tua saya. Karena Anda dulu bandel. Kalau nggak bandel, nggak bakal dimarahin. Akhirnya menjadi ustadz yang tersayang dan ustadz yang sangat dikasihi. Kenapa? Jasa-jasanya nampak di akhir kemudian waktu, di hari kemudian. Ya, itu yang terjadi. Nah maka dari itu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita berikhtiar. Tentu diketahui tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak dosa yang dilakukan. Tapi Allah membukakan pintu taubat dan istighfar. Ya, maka dalam satu hadis dikatakan, seandainya ada satu kaum, ada kelompok manusia yang tidak berbuat dosa, tidak berbuat kesalahan, tidak pernah khilaf, karena tidak pernah salah dia tidak bertaubat istighfar, maka Allah akan musnahkan kelompok ini. Allah akan ganti kelompok manusia yang baru yang dia berbuat salah, dia berbuat dosa, dia khilaf, namun dia menangis karena dosa-dosanya, dia menyesal karena kesalahannya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah malamnya. Maka Allah bangga, ya, Allah bergembira dengan taubat hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian selanjutnya adalah amalan-amalan proyek yang manfaatnya langsung dirasakan oleh orang yang membutuhkan, gitu ya. Jadi tadi ada proyek besar dalam amal, dan amalan yang punya pahala besar adalah amalan yang langsung bisa dirasakan kebaikannya oleh orang lain. Banyak sekali contohnya, gitu ya. Memberikan santunan misalkan, ya, memberikan donasi, ya, dan lain-lainnya. Ya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pada setiap
seseorang ini kemampuan dalam beramal, tidak dipungkiri. Maka Allah memberikan banyak amal, karena masing-masing amal kita berbeda-beda sesuai dengan kadar iman seseorang. Dan iman itu naik turun, maka tidak dipungkiri iman setiap orang berbeda, ya, karena sesuai dengan kadar amalnya. Maka dari itu berusaha untuk bagaimana kita menjadi pribadi yang saleh dan baik. Ada satu hadis disebutkan, idza ahsana ahadukum islamahu, kalau salah seorang di antara kalian memperbaiki agamanya, memperbaiki Islamnya, memperbaiki imannya, fakullu hasanah ya'maluha, setiap kebaikan yang dia lakukan maka baginya asyru amsalihha, 10 kali lipat kebaikan, ila sab'u mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Bagi siapa? Bagi kita pribadi-pribadi yang ingin merubah dirinya untuk jadi lebih baik. Idza ahsana ahadukum islamuhu, kalau salah seorang di antara kalian memperbaiki agamanya, berusaha jadi orang baik, ya, mulai ya Allah, saya harus belajar, saya harus baca Quran, saya harus menghadiri majelis taklim, saya harus kumpul dengan orang-orang yang salihat. Harapannya apa? Biar ketularan baiknya dan Islamnya semakin baik, ya, biar ketularan baiknya dan Islamnya semakin baik. Maka pahalanya besar. Allah tulis kebaikan, satu kebaikan asyru amsalihha ila, sampai 700 kali lipat. Ya. Nah, ini amalan-amalan yang luar biasa. Dan kedudukan orang yang melakukannya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih." Ya. Dan siapapun di antara kalian yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal salihan, dan dia beramal saleh, nu'tiha ajraha marratain. Ini juga kitabnya kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya kita harus mengerti peluang waktu. Ada namanya syarafuz zaman. Ada waktu-waktu yang syaraf, waktu-waktu yang mulia. Misal dalam satu minggu ada satu hari yang mulia, Yaumul Jum'ah, ya, syaraf. Kemudian dalam satu tahun ada syahrul Ramadan, ada bulan Ramadan, adalah Ashrul Dzulhijjah misalkan, ya, 10 hari pertama di Dzulhijjah. Ini peluang waktu-waktu yang baik. Ada syaraf zaman. Allah menunjukkan ada kemuliaan waktu, ya. Kapan waktu-waktu istijabah dalam doa? 12 tahun antara adzan dan iqamah, misalkan di saat seseorang safar, gitu ya. Kemudian di saat seseorang silaturahmi dan seterusnya. Ada syaraf az-zaman, ya, kemuliaan waktu, wa syaraf al-makan, ada kemuliaan tempat. Misalkan beribadah salat di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 500. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa salat di 3 masjid. Ya. Amin ya rabbal alamin. Muharririn, dalam keadaan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat. Ya, ada syaraf al-makan. Juga secara umum masjid ini tempat yang mulia. Siapa datang ke dalamnya hati tenang. Makanya kita dapati di saat orang suntuk, punya banyak masalah, datangnya ke masjid. Kadang walaupun tidur, ya, tapi hatinya adem, pasti adem. Ya, kenapa? Dalamnya ada kehidupan, dalamnya ada salat. Maka salah satu hikmah, kata Rasulullah SAW, afdalus salat, salat yang utama bagi seseorang adalah di rumahnya. Salat terbaik bagi seorang di rumahnya, illal maktubat, kecuali salat-salat yang fardhu. Loh, kenapa Rasul menganjurkan kita salat sunnah di rumah? Karena dalam salat ada haya, ada kehidupan. Dalam tilawatul Quran ada kehidupan. Maka rumah yang ditegakkan dalamnya salat, hidup barokah. Ya, masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, di sini orang membaca Al-Qur'an, di sini orang majelis taklim, di sini orang salat. Ya,
Secara masjid ini syaraf al-makan. Namun perlu diingat, ada satu kaidah, al-ard la tuqaddis a'la. Bumi, tempat yang mulia, tidak seketika mensucikan penghuninya atau pelakunya. Ya, misal orang ibadah umrah, Masya Allah pahalanya. Kemudian di Makkah, Masya Allah tempat yang mulia. Terus di hotel tok turu terus ke arah masjid. Dia kehilangan banyak keutamaan. Ya. Abu Jahal lahirnya di Makkah. Abu Lahab di Makkah. Makkah tempat yang mulia. Di situ dia lahirkan Rasulullah SAW. Di situ lahir juga Abu Jahal, Abu Lahab. Lahirnya di Makkah. Apakah tempat suci kemudian lantas mensucikan orang yang dilahirkan di situ? Tidak. Kalau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan tempat tidak lantas mensucikan, juga menjadikan penghuninya menjadi utama kalau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ada syaraf zaman, ada syaraf al-makan. Dan juga ada al-awqat, ya, ada waktu-waktu yang kemudian dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kemudian diniatkan dalam amal. Misal qas-shalah, ada waktu-waktu yang mulia, akhiril lail. Ya. Misal dalam ayat dikatakan innallaha yanzilu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Siapa yang berdoa akan diijabah oleh Allah. Waktu baik, syaraf, cari tempat yang baik. Misalkan ya, tempatnya baik, Masya Allah di masjid, melakukan amalan yang baik, waktunya mulia, maka lebih kemudian cepat menghadap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Juga di dalamnya siyam al-ayyam al-fadil, ada puasa-puasa di hari-hari utama. Nah, kemudian juga di antara amalan-amalan yang mendatangkan banyak kebaikan, ya, di sini disebutkan di saat orang beramal saleh muncul mu'aridah, tantangan, ya, perlawanan dari dirinya, internal dirinya dan kharijinya. Jadi maka amalan, semakin amalan itu berat dilakukan oleh kita, pahalanya besar. Ya, harus dilawan. Namanya masyaqqah. Makanya amalan yang tingkat kesulitannya hebat, pasti pahalanya besar. Ya, amalan yang tingkat masyaqqah, kesulitannya disepakati oleh banyak orang, pahalanya besar. Contoh, salat jamaah di masjid. Tidak semua orang bisa, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'tadul masajid, ya, membiasakan diri ke masjid salat jamaah. Itu kan godaannya besar, ya. Kan salat di rumah sama saja, tidak sama. Biasanya orang kalau salat di rumah dia kehilangan salat sunnahnya, kecuali akhwat, ya, akhwat fi bait. Ya. Apa boleh ke masjid? Boleh, la haraj, enggak dilarang, ya. Kalau laki-laki di masjid. Tentu kita tidak berbicara masalah fikihnya. Fikihnya ada yang mengatakan salat di masjid enggak wajib. Jamaah ya, enggak wajib. Ada yang sunnah, ya ditekankan saja. Tapi boleh salat di rumah. Tapi bagi seorang yang talibul ilmin, ingin mencari banyak meraih pahala, jangan sampai kehilangan momen terbaik dalam salat berjamaah. Hadir di situ. Kita terlepas daripada bicara dalam bab fikihnya, bagaimana hukum salat jamaah. Khilaf di antara ulama. Tapi juga kita mengambil yang untuk diri kita mana yang terbaik. Nah, di saat amal itu tantangannya besar, internal maupun kharijinya, eksternalnya, pahalanya besar. Tilawatul Quran, menghafal Quran, wah berat, gak ada waktu, sibuk, ya, gak ada waktu. Pegang Quran,
Maaf Pak, tidak ada waktu, saya orang sibuk. Ya. Nah, di saat sibuknya dilawan, berat, naam. Di situ keutamaannya besar. Kemudian selanjutnya adalah al-israru fil amal, merahasiakan amal. Ya. Amalnya dirahasiakan, tidak ditampakkan. Ya. Walaupun sewaktu-waktu kadangkala amal harus disebutkan, gitu ya. Untuk apa? Untuk tarbiyah. Infak terbaik disembunyikan, ya. Tapi saat dibutuhkan diperlihatkan. Untuk apa? Mancing orang. Perang Tabuk dulu berlomba-lomba. Jadi infaknya fisabilillah. Fisabilillah itu semua, dengan semua hartanya. Maka ada satu pertanyaan, bolehkah infak sedekah dengan semua harta sampai kita nggak punya sama sekali? Kalau fisabilillah boleh, nggak ada batasan. Misalnya dalam jihad, Abu Bakar As-Siddiq bijami'i amwali, dengan semua hartanya. Umar bin nisfi mali, separuh hartanya. Sayyidina Utsman menyiapkan 300 sekian onta beserta perbekalannya dengan sekian ribu dinar emas. Kalau itu fisabilillah dan dibutuhkan saat itu pembiayaan yang besar, maka tidak ada batas. Ya. Jadi artinya yang tidak boleh berlebih-lebihan adalah dalam hal yang sifatnya mubah. Tentu kan bisa kita mengukur ya. Kita bisa mengukur diri berapa yang saya keluarkan dan berapa untuk keluarga saya. Ya, makom kita belum sampai seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, saat diberikan semua, sampai Rasul terheran. Ya Abu Bakar, cukup sekian persennya saja atau separuhnya. La ya Rasulullah, semuanya. Apa yang kamu tinggal untuk keluargamu? Allah wa Rasul, Allah dan Rasulnya. Insyaallah. Ya. Baik. Nah, inilah adalah amalan-amalan yang disebutkan bagaimana kita bisa meraih pahala sebanyak mungkin dan juga bisa betul-betul ikhlas dalam amal dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan kebaikan terutama untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk ikhwan dan akhwat sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan sehingga kita dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah di atas jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.